guys, selamat datang di channel Solid Pictures. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Elga Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mempercayakan saya menjadi host. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nggak jelas lah gitu tentang TKJ katanya. Artinya TKJ itu apa? Bukan teknik komputer jaringan dah. Kita mah bukan tukang komplek komputer, tapi kita akan membahas tentang keibuan di Jepangan di Indonesia tercinta kita ini. Di sini juga saya akan ditemani dua orang teman saya, yaitu Bobby Marcelino dan Reza Arab gitu. Reza Yoga Suara, perwakilan dari Saung Wibu Community katanya. Dan untuk orang yang satu ini, Bobby Marcelino, lumayan agak misterius. Dia asli Indonesia tapi di Jepang oke gitu ya. Yuk, silahkan tonton, jangan lupa di subscribe dan like komennya. Ya, ini mereka berdua orang-orang yang kata saya tadi istimewa. Halo Mas Bobby dan Kang Reza. Halo Kang. Kesana Mas kayak orang Jawa gitu. Orang Jawa lah yang bisa orang Jawa gitu. Jadi kita bakal ngebicarain tentang keibuan sama Jepangan gitu. Oke. Mas Bobby sama Kang Reza. Bisa perkenalan dulu mulai dari Kang Reza mungkin sebagai perwakilan SWC apa tadi? Oh iya. Ngomong kumaha bahasa Indonesia Sunda wae. Bahasa Afrika we nu tadi. Bahasa Jepang orang bisa. Ku Jepang we. Enggak lah tuh. Baik, bahasa naon ya, bebas. Nama saya Reza Yoga Suara, ya saya dari komunitas Saung Wibu Community. Umur berapa umur? Umur disebutkeun. Oh, Umur adalah 20. 20 kurang lebih gitu. Kurang lebih. Jomblo. Tuh. LDR. Jangan nanti aku sebetul. Kalau mau kan nih. Hadir. Bisa ditranslatekan? Nama saya Bobby Marcelino, 22 tahun. Saya dari mana? Dari Indonesia pokoknya lah. Ya. Udah dari kapan pulang ke Indonesia gitu dari Jepang? Dari April. Dari April mungkin. Dari April tanggal 6. Jadi Bobby itu di Jepang itu ngapain sih gitu, kayak kerja awalnya rencana sih kuliah. Oh, kuliah Terus udah kerja. Kerja. Tapi karena ada kesalahan teknis dan perubahan rencana, jadi gimana ya, perubahan plan gitu kan, perubahan plan. Jadi langsung kerja lah. Oh, kerjanya tuh kayak ngerjain wanita atau ngerjain apa wanita sama apalah gitu. Naon we lah gitu nya nu aya we digawekeun gitu ya. Digawean. Kumaha we Among Us gitu kan. Ngajakeun tax gitu kan. Jadi hal uniknya kayak gini gitu kan. Di Indonesia itu kan kebanyakan yang ingin ke Jepang gitu ya. Yang ingin ke Jepang, yang ingin bekerja, yang ingin sekolah, kuliah gitu kan. Bahkan menjadi suatu impian mungkin ya, menjadi suatu impian di mana di Indonesia mungkin kurang. Di Indonesia itu kurang misalkan dari segi pendidikannya, atau mungkin ada juga yang si orangnya itu ingin mendapat suasana baru mungkin ya, kayak suasana baru gitu kan. Yang ingin ditanyakan itu seperti prosesnya gitu kan, seperti prosesnya apa yang dialami sama Kang Bobby mungkin ya, sama Mas Bobby pas pertama kali ke Jepang. Terus kayak biayanya gitu kan, terus kayak channel-channelnya mungkin kan bisa dikasih tahu, diinformasi kepada yang ini kepada kalian para wibs mungkin, atau ya yang ingin jadi TKW di Jepang mungkin, yang ingin kerja di Jepang mungkin ya Mas Bobby boleh ini informasinya gitu kan, kayak gimana? Kalau saya sih ya gimana ya, nggak terlalu rumit, soalnya kan ada kayak orang dalam lah di sana. Bener cok. Jadi orang kesuksesan itu ada 3 ya. Yang pertama berdoa, yang ketiga itu tawakal ya. Yang kedua itu tawakal, yang ketiga adalah orang dalam. Siapa sih? Sasi eta. Sasi eta. Aya pokona si bapak-bapak eta we nya anu yang paling top. Jadi kan abang sih kerja di KBRI. Oh, jadi benar KBRI itu apa itu? KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oh, Tokyo. Jadi di gampang Tokyo. kalau bikin bisa ya ke sana. Jadi ada cap KBRI itu udah ya agak gampang lah. Gitu. Oh, kan yang saya dengar gitu kan, yang ingin sekolah di Jepang gitu kan, sampai harus ada biaya puluhan juta gitu kan.
Emang sih. Emang Iya. benar gitu. Emang benar. Nggak ada istilah kayak di apa sana pungli atau gimana Iya gitu. sih. Oh, emang lumayan juga gitu Lumayan, kan. ya. Lumayan. Jadi per tahunnya itu bisa 1 juta yen. 1 juta yen itu Bisa 150 jutaan setahunnya. wah, Minimal. sugai. Subarasi. Omoshiro. Emang lumayan menguras duit gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk yang bekerja itu yang jadi TKW misalkan ya maksudnya yang jadi yang kerja gitu TKW. kan. Jadi gimana gitu kayak UMR atau Iya. UMK kayak gitu di Indonesia itu. Kalau UMR sih sama kayak di Indonesia lah. Heeh. Tergantung provinsi. Tergantung Provinsi Tokyo, Osaka beda-beda. Tapi yang paling tinggi itu ya Tokyo sendiri. Oh, Tokyo sendiri gitu kan. Hmm. Itu yang kebanyakan itu kerja kalau misalkan orang asing gitu ya, terutama atau orang Indonesia sendiri. Misalkan kita melamar pekerjaan nih, itu kebanyakan yang ditawarkan itu pekerjaan kayak apa sih? Kebanyakan kayak produksi-produksi sih. Produksi gitu. Pabrik. Produksi pabrik, Pabrik. pertanian Oh. atau semacamnya. Ah. Ada kekurangan gitu juga. Kan di Jepang sendiri gitu kan ada juga gitu ternyata di Indonesia itu ada orang-orang Jepang tapi jadi artis gitu kan Oh iya. jadi artis Iya, misalkan Mas Genki gitu kan Mm-hmm. atau gimana gitu kan tapi jarang-jarang juga gitu kayak orang Indonesia datang ke Jepang jadi artis gitu kan jarang-jarang terkecuali JKT48 mungkin Ya. JKT48 gitu kan itu ya Ada dorongan kan dari Ada dorongan. AKB48 Iya. juga. Orang dalam. Iya. orang dalam juga gitu kan ya Kenalan. orang dalam juga emang. Kenalan juga. Kenalan emang sih channel itu emang harus diharuskan gitu. Harus. Channel itu harus diharuskan gitu kan. Nah sekarang kepada Mas Reja nih dari perwakilan apa tadi Saung Wibu Community ya itu bertempatnya di mana sih? Majalaya. Majalaya. Nggak semua di Majalaya sih. Kami member-membernya emang kebanyakan ada di Majalaya, tapi ada juga orang Bandung, Cibiru, sama Kawau mungkin yang ke atas-atas juga itu ada. masih daerah Bandung mungkin Masih ya? daerah Bandung. Itu kegiatannya kayak Jepangan atau apa gimana sih gitu? Bisa jelaskan gitu kan? Enggak, awalnya gitu kita ini kan emang orang-orangnya bisa disebut wibu ya gitu. Kita suka anime, suka nonton Jepang, suka budaya Jepang juga. Tapi kan kita itu kayak kalau sendiri mah kan tengenah gitu lah, enak gitu nya, menikmatinya benar. kumaha gitu nya. Benar. So, kadang pengen ada teman buat ngobrol sendiri gitu. Iya ngarokok balik ngarokok. Paham? Kita ya rada bahas ya host teh. ini kita nggak disponsor gitu kan sama rokok tersebut tapi ya mudah-mudahan Solid Pictures mendapatkan sponsor gitu. Amin. Sing barokah amin. Rada disebutkan lo lah ieu mah. Ada itu hese itu. Ya dikat Ya badai ngarokok atau napi badai dirokok. Bade uwi. Badai wieu bae. Saya rokok uwi. Ya dihandap we. Nah, sambil ngerokok ya. Ya guys. Ya rada. Iya kan, gimana? Kita itu emang pengen gitu ya rasanya kalau hobi itu gitu kan berbagi sama orang lain. Tapi kan emang hobi kayak gini tuh jarang-jarang banget ada gitu. Oh, misalkan hobi cebok itu harus saling cebok gitu kan. Madober. Just kidding gitu. Nah, ini apa namanya? Kegiatannya apa aja sih gitu? Ya, kita lebih ke sering ngebahas anime lah. Anime. Enggak semua anime, tapi ya budaya Jepang juga kita bahas. Kebetulan kan kayak saya juga suka anime gitu, tapi pilih-pilih lah gitu kan. Pilih-pilih. Kayak saya kan ini pakai baju sao gitu kan, sao. Saya juga ini pakai baju Nagoya. Nagoya. Tahu artinya? Hah, apa? Nasi goreng Majalaya. Ini juga pakai ini ya, wih, aja. Sponsor dari Sponsor KBRI. KBRI. Iya, In spesial Japan Indonesia. 60 tahun KBRI. 19 Kijang. Kijang. Nah, Kerjasama kerjasama Indonesia Indonesia Jepang. KBRI itu apa tadi? Kedutaan Besar Republik Oh, Indonesia. saya tanya KPBS. KPBS Itu susu anjing. Itu susu Pangalengan anjing. Jauh-jauh ke Jepang. Susunya itu yang berbeda kalau Jepang. Oh, udah. Nah, kayak kesan apa keluh kesahnya gitu kan untuk kayak punya komunitas gitu gimana gitu. Kan kayak misalkan kayak gini Mas Rija. Jadi kayak komunitas lainnya komunitas motor mungkin ya misalkan. Nah, kan komunitas motor itu paling touring gitu ya. Iya. Touring atau motor berkumpul gitu kan, foto tiba-tiba ikut BAB
itu kan apa ngikut makan lah gimana gitu kan. Ya kebanyakan kan komunitas itu. Sekarang kan berbicara tentang anime gitu ya. Itu kan animasi 2 dimensi gitu kan. Kebanyakan yang yang saya nonton kayak kumpulnya gitu kan. Sekarang kalau kayak nobar gitu kan. Ada selain nobar gitu kan, apakah ada IPAN kayak atau Iya, banyak. Malahan sebelum corona nih, sebelum adanya COVID-19 kita itu emang paling antusias gitu kalau ada IPAN. Kita jauh-jauh datang nih ya. Gak ada motor, kita maksain naik kereta gitu kan. Dari Majalaya kita naik keretanya stasiun Calengka, kita nunggu tiket lama. Yang penting udah ada di sana aja gitu, udah nyampe. Emang kita itu di sana emang berburu banget gitu. Berburu merchandise, Oh iya, mengkoleksi merchandise, action figure kalau Sultan gitu. Kalau saya mah merchandise aja kayak poster. Action figure itu lumayan mahal ya kalau misalnya emang mahal ya. Kayak saya juga beli tapi oleh-oleh dari sini nih. dari Bobby gitu kan. Hadiah ya sebagai hadiah itu. One Piece-nya. Yang aku dengar gitu kan, aku pernah lihat gitu kan di YouTube gitu kan kayak channelnya Jajanan Sultan apa gitu kan, itu kayak anime tuh harganya anjir, motor NMAX pun ya nggak sebanding lah gitu kan. Ada yang ratusan ribu ada, tapi nggak pakai kardus. Sukuna uhan hiji gitu ya, udah gila weh itu mah. Ada teman punya action figure Asuna gitu, pedangnya potong. Murah. Pedangnya yuk peso dapur. Padahal mau di Jepang mah kayak 3 UFO catcher itu. UFO catcher. Gitu ngambil. Yang gini guys, yang capit, mesin capit squid banyak. Ya, jadilah mesin. Jadilah mesin. Itulah. Murah padahal mah, lembut jago. Jago. Nah, itu kan apa sebutnya teh wibu gitu kan, apa? Wibs. Nah, itu kayak wibu itu emang apa namanya istilahnya wibu untuk yang suka itu apa gimana sih gitu. Gimana ya kalau ngomongin wibu ya, kalau secara umumnya ya gitu, ketika gua nonton anime anime yang gua tonton itu kayak Yasao, Attack on Titan, semuanya gua tonton gitu, berbagai genre, semua judul gua tonton. Entah sampai di titik teman gua tahu bahwa gua itu nonton anime, terus dia ngecap gua itu wibu gitu. Padahal bro, seriusan bro ini. Wibu itu kalau lebih dalam lagi gitu ya, wibu itu bukan sekedar itu doang gitu cuy. Yang gue tahu ya, wibu itu kan berasal dari kata bahasa Inggris yang arti itu weeaboo. Weeaboo itu artinya sebutan buat non Jepang. Non Jepang yang menyukai terhadap budaya Jepang. Budaya Jepang begitu guys. Yang kayak orang-orang yang sering mempublikasikan gitu hal-hal yang berbau Jepang gitu. Ya emang faktanya emang gitu. Jadi belum tentu ya orang yang suka nonton anime cuma sekedar nonton suka doang, belum tentu wibu. Bisa jadi hobi. Tapi kan ada juga gitu orang yang nonton anime buat secara pembelajaran doang gitu, kayak kalau Korea gitu ya. Kalau kita bahas Korea juga ada K-pop gitu kan. Ada K-pop. Kan kalau K-pop itu ke idola pop, musikal gitu kan, K-pop. Kan kalau drama beda lagi gitu kan, beda lagi. Kan nggak ada yang suka drama, ada yang juga yang suka musik, ada juga yang suka keduanya gitu kan. Nah kalau Jepang sendiri kan kalau nggak salah J-pop gitu kan, J-pop. Ada juga kalau J-rock mah emang lokal gitu kan, lokal Indonesia itu banyak imam J-rock. Nah untuk kayak Mas Bobby sendiri yang udah berinteraksi mungkin ya di Jepang itu dari tahun berapa sih gitu kan di Jepang? Dari awal tahun 2016. Berarti pas lulus SMA langsung berangkat ke Jepang gitu. Itu kayak berinteraksinya gitu. Berinteraksi dengan teman gitu kan, teman baru mungkin ya. Kebanyakan dihubungkan ya, bisa antara yang wibu gitu kan, yang suka anime, yang belum ke Jepang gitu kan itu pakai bahasa Jepang nih. Nah kebanyakan kan ada yang bilang gini, kalau yang ingin sebelumnya ke Jepang katanya harus belajar dari anime gitu kan. Nah kayak dari Mas Bobby sendiri, kalau misalkan berinteraksi sama saya nggak belajar dari anime, belajar langsung aja. Gitu. Nah kebetulan emang di Jepang gitu. Jadi gampang lah, kan KBRI namanya KBRI. Kesana teh langsung ada orang Indonesia gitu. Langsung pas kita dikenalin ini dari sana langsung berinteraksi sama orang Jepangnya gitu kan. Pas minggu-minggu kemudian. Itu pun emang orang Jepangnya itu nggak bisa bahasa Indonesia atau gimana sih? Nggak bisa Indonesia, nggak bisa.
Inggris apalagi kan nggak bisa. Jadi pure emang bahasa Jepang gitu. bahasa Jepang. Kalau misalkan belajar dari anime itu gimana? Kalau belajar dari anime kayak otodidak lah. Kayak otodidak gitu kan. Kayak otodidak dari itu yang dia ngomong kita praktekin. Praktekin. Tapi kalau kayak sekolah bahasa, saya kan setahun setengah ke sekolah bahasa di Shinokubo itu di Tokyo. Jadi saya kira pakai bahasa Inggris lah ngajarnya. Ini langsung pakai bahasa Jepang. Langsung, ayo menasang, gini aja belum pada mau pada. Mau apa sih? Apalagi sensenya pakai segini tuh, aduh. Waduh, itu emang Pikiran udah keburu gitu kan. Keburu gitu kan. Soalnya kalau belajar dari anime doang kan belum tentu itu bahasanya formal. Itu. Jadi beda bahasa anime sama bahasa Jepang standar itu beda. Oh, beda. Beda. Kebanyakan anime tuh pakai kansai. Pakai kan Kasar-kasar. kasar-kasar. Oh, kalau anime gitu kan. Kayak temen kan, omae. Cemera. Gitu aja. Itu beneran. Bahasanya itu kalau aku itu taunya itu kimochi. Kimochi baru. Urang hafal bahasa Jepang di nu anime. Oh. Urang resep nu. Kono bang gumi wa guran no sponsor. Itu apa? Eta anu resep eta. Artinya apa itu? Eta mah iklan. Iklan ini disponsori oleh Bla 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 gitu kan. Yang saya tahu mah kalau dari bahasa Jepang itu kimochi ya. Kimochi baru gitu kan. Kebetulan gitu kan Kang Reja ini yang belum ke Jepang gitu kan. Mudah-mudahan kan kalau misalkan dari impiannya itu mungkin ke Jepang gitu kan. Amin, Atau amin. ke apa yang anak-anak Songwibu gitu kan yang belum ke Jepang bisa ini. Bisa gitu kan. konsultasi ke Kang Konsultasi ke dokter. Kebetulan bener emang. Jadi gitu guys, ya untuk apa Kalian yang ingin belajar Jepang atau ingin tahu budaya Jepang gitu kan. Jadi kalau dari bahasa itu kan jangan sembarangan gitu kan. Apa yang saya rasa di yang lain misalkan ada orang Medan tiba-tiba ke Sunda, tiba-tiba dia belajar sendiri, tahu-taunya itu bahasa kasar kan nggak enak gitu kan. Nah, kalau lebih baiknya yang lebih berpengalaman gitu kan. Tanya langsung gitu kan ke yang ahli. Ya, untuk juga ya kepada anak-anak Songwibu juga gitu ya. Jadi suatu informasi gitu kan untuk ini. Lebih bagus buat kalian kalau pengen ingin belajar bahasa Jepang, ikut aja komunitas-komunitas perwibuan mungkin. Bisa aja sih. Atau tidak gitu kan. Atau tidak sendiri gitu. Ya, cukup dari ini. Terima kasih untuk Mas Bobi, Kang Reja Ya, makasih Kang Angga. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Ya. 初めてだって関係ない好きにしちゃって It's alright 人生なんてむずと甘いバカなんてダメトイレやんでちゃガチでんでみんなで忘れて歩いて Atau anak yang itu loh, yang anak Afrika teh gitu, wajah waku bola suara.